Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Riris Yolanda Sitorus dengan NIM 1905072063, kelas BK5D, Prodi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisa terhadap laporan keuangan di mana bank tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau BPDSU atau yang biasa kita kenal dengan Bank Sumut. Adapun periode yang saya analisa adalah 2 periode, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tes 3 mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Eva Simatupang SEMSI. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan video ini. Kita langsung ke laporan posisi keuangan. Pada tahun 2019, posisi aset menunjukkan jumlah sebesar 851 miliar 986 juta 356.475 rupiah. Lalu mengalami peningkatan pada tahun 2020, yaitu sebesar 999 miliar 260 juta 452.212 rupiah. Aset hak guna pada tahun 2019 tidak ada, dan tahun 2020 yaitu sebesar 112 miliar 115 juta 918.854 rupiah, dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 51 miliar 353 juta 947.572 rupiah, dan netonya adalah sebesar 60 miliar 761 juta 971.282 rupiah. Lalu aset tetap pada tahun 2019 sebesar 1.157 miliar 980 juta 180.747 rupiah. Lalu dikurangi dengan 364 miliar 10 juta 987.115 rupiah, dan hasilnya adalah sebesar 793 miliar 969 juta 193.632 rupiah. Lalu pada tahun 2020 sebesar 1.174 miliar 835 juta 181.531 rupiah, dikurangi dengan 398 miliar 576 juta 696.175 rupiah, dan netonya adalah pada tahun 2019 sebesar 793 miliar 969 juta 193.632 rupiah, dan mengalami penurunan pada tahun 2020, yaitu sebesar 776 miliar 258 juta 485.356. Aset tak berwujud pada tahun 2019 sebesar 13 miliar 493 juta 308.465 rupiah, dikurangi dengan akumulasi amortisasi sebesar 12 miliar 408 juta 467.445 rupiah, dan dihasilkan hasil akhirnya sebesar 1 miliar 84 juta 841.020 rupiah. Lalu pada tahun 2020 sebesar 13 miliar 631 juta 508.465 rupiah, dan dikurangi dengan akumulasi amortisasi sebesar 13 miliar 109 juta 394.782 rupiah, dan hasilnya 522
rupiah. Secara keseluruhan mengalami penurunan ya pada tahun 2020. Lalu aset pajak tangguhan pada tahun 2019 37.626.234.141 rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 6.167.707.217 rupiah dan dikurangi dengan aset lain-lain dan aset lain neto pada tahun 2019 sebesar 289.200.584.304 rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 332.190.988.128 dan total jumlah aset pada tahun 2019 yaitu sebesar 31.739.910.909 rupiah dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 33.330.317.223.069 rupiah. Lanjut ke liabilitas dan ekuitas. Akun liabilitas segera pada tahun 2019 menunjukkan jumlah sebesar 636.647.642.963 rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 635.408.965.310 rupiah. Lalu akun simpanan dari nasabah yang pertama pihak berelasi pada tahun 2019 sebesar 2.975.712.513.949 rupiah dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3.465.168.919 rupiah. Lalu pihak ketiga tahun 2019 sebesar 20.099.836.418.064 rupiah mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 21 juta mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 21.309.854.829 rupiah. Laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun 2019 sebesar 731.019.922.968 rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 651.347.097.226 rupiah. Dikurang beban pajak penghasilan. Beban pajak kini pada tahun 2019 sebesar 180.986.983 rupiah dan pada tahun 2020 dikurang dengan 146.766.372 rupiah. Manfaat atau beban pajak tangguhan pada tahun 2019 yaitu 5.274.311.871 rupiah. Pada tahun 2020 9.523.927.965
rupiah. Jumlah beban pajak penghasilan pada tahun 2019 adalah sebesar 186,498.854. Lalu pada tahun 2020 menurun sebesar 136. Total jumlah liabilitas pada tahun 2019 adalah sebesar 26.138.487.428.758 rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 27.521.579.070 rupiah. Dana syirkah temporer bukan bank pihak berelasi pada tahun 2019 sebesar 20.739.132.090 rupiah dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 2.613.930.972 rupiah. Pihak ketiga pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.350.380.866.061 rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.077.761.064.753 rupiah. Jumlah dana syirkah temporer pada tahun 2019 adalah sebesar 2.919.991 rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.080.444.995.725 rupiah. Lalu ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2019 adalah sebesar 3.501.065.484.000 rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 3.487.648.275 rupiah. Sehingga jumlah liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas pada tahun 2019 adalah sebesar 31.732.910.909 rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 33.530.317.223.069 rupiah. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Pendapatan bunga pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.046.601.772 rupiah. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 3.049.938.334.253 rupiah secara keseluruhan mengalami peningkatan. Lalu pendapatan syariah pada tahun 2019
yaitu sebesar 240 miliar 827 juta 666.054 rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 147 miliar 618 juta 570.497 rupiah. Total pendapatan bunga dan pendapatan syariah pada tahun 2019 adalah sebesar 3.287 miliar 29.330.826 rupiah. Jumlah beban pajak penghasilan pada tahun 2019 adalah sebesar 186 miliar 264 juta 498.854 rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 136 miliar 719 juta 838.944 rupiah. Sehingga laba bersih pada tahun 2019 adalah sebesar 544 miliar 755 juta 424.114 rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 514 miliar 627 juta 258.282 rupiah. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2019 adalah sebesar 586 miliar 627 juta 780.032 rupiah dan pada tahun 2020 dapat kita lihat mengalami peningkatan yaitu sebesar 656 miliar 428 juta 330.363. Secara keseluruhan pada tahun 2020 laba mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat kita lihat pada tahun 2019 adalah sebesar 586 miliar 627 juta 780.032 rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 656 miliar 428 juta 330.363 rupiah. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dalam video ini saya memiliki banyak kesalahan baik dari penyebutan dan sikap. Atas hal tersebut saya minta maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.